Pemimpin milisi Palestina berhasil pukul mundur dan tinggalkan efek menyakitkan buat masa depan Israel. Pasca kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan antara milisi Palestina dan Israel, Kepala Gerakan Perlawanan Palestina Ismail Haniyeh mengatakan gerakannya dan kelompok perlawanan lainnya di Gaza telah memukul mundur Israel dengan keras yang akan meninggalkan efek menyakitkan pada negara itu dan masa depannya. Hal itu disampaikan Ismail Haniyeh dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Jumat 21 Mei waktu setempat. Kelompok perlawanan berdiri bersatu dan memukul musuh Israel dengan serangan keras yang akan meninggalkan efek yang dalam pada entitas Israel, masyarakatnya, lembaga keamanan dan militernya, juga masa depannya di tanah yang diberkati ini, Palestina, kata Haniyeh seperti dikutip dari Anadolu Agency. Haniyeh mengatakan Gaza membela Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki di mana keluarga diancam dengan perintah pergusuran. Perlawanan itu untuk kebebasan Palestina dan tahanan Palestina dan kembalinya pengungsi Palestina, tambah Haniyeh. Ia mengatakan pihaknya akan membangun kembali apa yang dihancurkan oleh pendudukan Israel dan memulihkan kemampuan mereka. Kami tidak akan meninggalkan kewajiban dan tugas kami kepada keluarga para martir yang terluka dan mereka yang rumahnya hancur, katanya. Haniyeh mengucapkan terima kasih kepada penengah Mesir, Qatar, dan PBB atas dukungan mereka dan berterima kasih kepada Republik Islam Iran yang belum menyerah dalam memberikan perlawanan dengan uang, senjata, dan teknologi. Iran pada hari Jumat menampilkan drone tempur buatan Iran yang dikatakan memiliki jangkauan 2.000 km, menamakannya Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa hingga Jumat, korban tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza yang terkepung telah meningkat menjadi 243, termasuk 66 anak-anak dan 39 wanita. Sedikitnya 1.910 orang terluka, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Israel dan milisi Palestina saling serang di jalur Gaza sejak 10 Mei, meninggalkan jejak kehancuran besar-besaran di wilayah itu. Stok roket milisi Palestina masih melimpah, Israel gagal lumpuhkan pejuang Palestina. Milisi Palestina menegaskan Israel gagal menghancurkan kekuatan militernya di jalur Gaza selama 11 hari serangan yang berakhir Jumat 21 Mei lalu. Negara Zionis itu tidak mampu melumpuhkan kekuatan para pejuang Palestina. Pemimpin milisi Palestina di jalur Gaza, Yehye Sinwar, mengatakan hanya 5% jaringan terowongan tempat memasok persenjataan yang dihancurkan Israel. Milisi Palestina dan pejuang Gaza lainnya menembakkan sekitar 4.300 roket ke berbagai wilayah di Israel selama 11 hari pertempuran. Analis militer Israel yakin para pejuang Gaza masih memiliki belasan ribu roket. Bukan hanya itu, lanjut dia, Israel juga gagal menargetkan para pemimpin faksi politik yang berkuasa di Gaza meskipun sudah melakukan berbagai cara, termasuk menyebar berita palsu soal serangan darat. Israel gagal melakukan serangan untuk membunuh pemimpin politik, militer, dan keamanan, serta menghancurkan ruang kontrol dan komando, katanya, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu Kamis 27 Mei. Dia kembali menegaskan konflik ini dipicu ulah Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa, serta rencana penggusuran warga Palestina di Yerusalem Timur. Menurut dia, Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa merupakan garis merah bagi rakyat Palestina. Pria yang pernah menghabiskan waktu 24 tahun di penjara Israel itu kini menjadi orang paling dicari Israel. Dia sempat muncul ke publik saat parade militer milisi Palestina di jalur Gaza setelah gencatan senjata. Serangan Israel ke Gaza hingga kini menewaskan setidaknya 254 orang, termasuk 66 anak-anak dan 39 perempuan dewasa. Selain itu, lebih dari 1.900 lainnya luka.
Sementara itu warga Palestina yang dibunuh tentara Israel di Yerusalem Timur 31 orang, sehingga jika ditotal korban meninggal mencapai lebih dari 285 orang. Di pihak Israel, hanya 13 orang tewas, termasuk 2 anak-anak akibat serangan roket. Pesawat intai Israel melintasi wilayah Putrajaya dekat Indonesia, Malaysia murka. Indonesia dan Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang paling menentang kekerasan Israel terhadap Palestina. Tidak heran kehadiran prototip pesawat mata-mata Israel yang melakukan uji terbang melintasi wilayah udara Putrajaya sebelum mendarat di Singapura mengundang berbagai tanda tanya. Analis pertahanan Zaki Saleh mengatakan, meski pada dasarnya itu penerbangan biasa, tetapi kehadiran pesawat yang dilengkapi perangkat keras intelijen elektronik menarik perhatian banyak orang. Menurutnya, ada kemungkinan pesawat sedang menguji sistem terbaru dan penerbangan jarak jauh untuk melihat keefektifan peralatan yang diuji. Jika benar, seperti diberitakan media Malaysia Sinar Harapan, pesawat Boeing 732-400 dengan nomor registrasi 4X-A OO milik IAI Elta merupakan pesawat intelijen elektronik. Pesawat ini digunakan sebagai platform pengujian radar dan peralatan elektronik. Ini dirancang untuk mengakomodasi sistem intelijen. Slogan patroli maritim, intelijen citra, sistem peringatan dini udara, dan sistem perlindungan rudal pesawat komersial, katanya saat dihubungi media tersebut Rabu 26 Mei. Zaki menjelaskan, dengan berbagai sistem penginderaan dan sensor yang sangat sensitif, kehadiran pesawat di Singapura menarik perhatian sekaligus dapat menimbulkan keraguan akan tujuannya. Sebelumnya, sebuah portal media melaporkan sebuah pesawat mata-mata prototip Israel dilaporkan sedang melakukan uji terbang di Singapura. Israel gagal melakukan serangan untuk membunuh pemimpin politik, militer, dan keamanan, serta menghancurkan ruang kontrol dan komando, katanya, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu Kamis 27 Mei. Dia kembali menegaskan konflik ini dipicu ulah Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa, serta rencana penggusuran warga Palestina di Yerusalem Timur. Menurut dia, Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa merupakan garis merah bagi rakyat Palestina. Pria yang pernah menghabiskan waktu 24 tahun di penjara Israel itu kini menjadi orang paling dicari Israel.